10 kebiasaan ini bakalan menghabisi seluruh lemak visceral perut buncit kita ini ya, yang ngeganggu banget dan gak akan ada lagi yang awalnya misalnya contohnya kadar lemaknya 40% gini atau bahkan gua nih 30% kayak gini. Kita habisin dengan 10 kebiasaan ini, kita habisin tuh visceral fatnya. Kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini nih contohnya kalau gua. Atau bahkan kayak klien-klien gua ini yang laki-laki bisa turun sebanyak 10 kilo dalam waktu sebulan. Ada yang 9 kilo juga ya. Dalam waktu sebulan perutnya langsung ngecil. Ataupun yang perempuan ya, selama 3 minggu aja turun 6 kilo dan lingkar perutnya langsung mengecil 19 cm. Satu lagi, dalam waktu 1,5 bulan aja turun 10 kg dan ukuran bajunya dari XL udah bisa pakai M. Yang awalnya 30 Juli beratnya 7290, 10 September 45 hari kemudian itu turun 10 kg ke 62, turun 10 kg. Yang nerapin 10 kebiasaan ini kita serang dari segala sisi, dari sisi diet, dari segi pola latihan, pola tidur dan lain-lain. Kita gabung jadi 10 kebiasaan dan apa aja kebiasaannya kita langsung bahas aja. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak paham, apa sih urgensinya untuk ngecilin perut buncit? Urgensinya simple. Lu ditolak-tolakin mulu. Gua zaman dulu ini ya, pada saat dulu masih merana, jomblo, merana, miskin dan goblok, itu kadar lemaknya tinggi, ya kan? Jadi gua nggak diprioritasin sama lawan jenis. Ya susah, jodohnya susah. Yang kedua, dari segi kesehatan, kalau misalnya lingkar perutnya di atas 90 cm kalau buat cowok, resiko serangan jantung, stroke ataupun penyakit-penyakit lain itu langsung meningkat, Pak. Kalau perempuan di atas 80 cm nih, berdasarkan Kemenkes. Jadi penting banget nih ya, kita ngecilin lingkar perutnya. Nah, gimana kebiasaannya? Kita langsung bahas yang pertama. Kita bahas dulu dari pola latihan kita sehari-harinya. Kita mau ngelakuin aktivitas yang membakar lemak itu paling banyak, yaitu dengan jalan kaki. Tapi jalan kakinya kita nggak mau nih asal-asalan. Dari sini kita turun lift ya, atau misalnya ke parkiran gitu, ke depan itu jalan udah dianggap jalan kaki. Ujung-ujungnya kita naik mobil kemana-mana. Bensin di mobil habis, bensin di tubuh kita malah makin banyak, Pak. Ya kan? Kita nggak mau itu. Yang kita mau adalah bensin di badan kita habis, bensin mobilnya masih banyak. Karena kita nggak pernah pakai mobil ya. Dan ini adalah fundamental, ini fondasi dari fat loss. Ya, ini semua harus dilakukan. Kita mau jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah. Karena udah dibuktikan banyak banget studi-studi ya. Jadi kita mau jalannya itu boleh dibagi dari pagi sore. Atau misalnya kita dalam satu waktu, nggak apa-apa juga. Yang penting kita mau jalan kakinya tuh jaraknya panjang. Supaya pembakarannya banyak. Sampai 350 kalori sampai 500 kalori per hari. Nah, kebiasaan yang kedua. Kalau misalnya teman-teman itu sibuk banget. Misalnya teman-teman bisnismen gitu ya. Atau profesional yang sibuk banget, ya gue sibuk nyari duit, nggak ada waktu buat merhatiin perut gue yang buncit ini. Tenang aja, kita bisa menghemat waktu jalan kaki itu dengan jalan kaki di atas treadmill. Ini kebiasaan yang kedua. Ini kenapa wajib kita lakuin? Karena yang pertama, itu bakalan melatih paha kita dan juga melatih otot perut kita. Kenapa? Karena kita jalan kaki di treadmill itu dengan incline, ya dengan tanjakan. Itu akan memaksa badan kita di keadaan zona pembakar lemak yang maksimal. Oke, karena detak jantungnya bakalan naik sampai ke zona pembakaran lemak yang maksimal. Kalau jalan kaki kan kita kadang santai, kadang di mall jalan kaki ya kan santai. Tapi kalau ini kecepatannya konstan, tanjakannya juga nanti konstan ya, dan durasinya tidak perlu selama kita ngelakuin jalan kaki. Itu kebiasaan yang kedua. Setidaknya kita ngelakuinnya 30 menit dalam sehari atau bahkan 40 menit gitu ya. Kita atur misalnya kecepatannya 3,5 atau 4, incline-nya 8 atau 10 gitu ya. Jadi ini adalah fondasi dari kita mau fat loss. Bukan mau bentuk otot. Ya, kita mau fat loss nih, mau ngabisin semua lemak di tubuh kita, terutama di perut kita yang paling susah. Yang ketiga, kebiasaannya, yaitu kita mau naikin BMR kita. BMR adalah pembakaran kalori pada saat kita istirahat, pada saat tidur, pada saat duduk, pada saat jalan, ya, pada saat nggak ngapa-ngapain itu pembakarannya lebih banyak. Kenapa? Karena kita punya otot lebih banyak. Ya, kebiasaan yang ketiga, kita mau ngelakuin latihan beban. Mau di rumah pakai beban kita sendiri, misalnya perempuan ya, kita lunges, ya kan, kita squat, ataupun misalnya kita laki-laki, misalnya kita push up, itu sudah lumayan cukup. Tapi kalau misalnya udah lumayan sering gitu latihannya, kita butuh beban eksternal supaya stimulus pembentukan ototnya semakin bertambah. Otomatis BMR-nya makin naik tuh. Kita cukup latihannya itu 2-3 kali aja seminggu. Durasinya 40 menit. Yang penting kita mau konsisten tiap minggu latihan terus. Karena apa? Karena otot itu bakalan jadi mesin pembakar lemak selama 24 jam. Ya. Jadi otot itu kalau mau bertahan hidup ya di badan kita ya, misalnya kalau gua badan kayak gini tuh ya, itu butuh energi, Pak. Jadi dia mengkonsumsi energi di sekitaran otot dia ya. Dibandingkan dengan misalnya kita nggak punya otot sama sekali, kita nggak latihan beban, pembakaran 24 jam itu ya nggak sebanyak kalau kita punya otot. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu 3 kebiasaan. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Tadi dari latihan kita udah serang tuh ya, udah babak belur tuh. Masih belum cukup. Kita dari dietnya sekarang kita serang. Kebiasaan keempat, yaitu kita mau mengkonsumsi makanan berprotein hewani sampai kenyang, Pak. Kenapa sampai kenyang? Karena kalau kita konsumsi protein sampai kenyang, pertama, otot kita cepat banget tumbuhnya. Terus yang kedua, kita bakalan apa? Kita bakalan kenyang lebih lama. Kalau misalnya kita kenyang lebih lama, kita bakalan nggak nyemil-nyemil. Tidurnya enak, oke? Jadi kita nggak gampang gendut.
karena kenyangnya lebih lama. Dan juga protein itu bakalan meningkatkan TEF atau thermogenic effect dari makanan. Oke, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, gue kasih tahu sedikit aja ya. Ini ilmu pendidikan ya. Kalau misalnya kita mau bakar lemak, tubuh kita ini ada yang namanya TDEE. TDEE adalah Total Daily Energy Expenditure ya. Pengeluaran energi badan kita ini sehari-hari. Ada 4 variabelnya ya. Ada nih tadi jalan kaki tadi, ada exercise tadi ya, treadmill tadi sama nge-gym, dan juga ada apa? Ada BMR ya, kalau misalnya ototnya banyak, BMR naik, dan juga yang terakhir ada TEF ini, makan protein ini. Jadi semakin banyak protein ini dimakan, pembakaran kalorinya bakal semakin banyak. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, itu butuh energi, Pak. 30% dari kalori protein itu, kita bakalan pakai semua jadi energi. Untuk mencerna protein tadi, ya, butuh tukang untuk mencerna protein. Jadi rambut, kuku, tulang, otot. Otomatis jadi pengeluaran energinya jadi jauh lebih banyak kalau kita mengkonsumsi protein sampai kenyang. Nah, kebiasaan yang kelima, kita mau mengutamakan proteinnya dari daging. Ya, mau daging ayam, daging sapi, daging kambing, domba, atau misalnya telur. Ya, jadi kita mau utamakan itu yang hewani semua tuh yang kita makan, oke? Karena kalau teman-teman nggak tahu ya, itu hewan itu sangat lengkap makronutrisi, mikronutrisinya, vitamin-vitamin ya. Jangan kira teman-teman hewan itu cuma ada protein doang, jangan-jangan ya kan? Banyak vitamin, banyak mineralnya juga ada, potasium, kalium juga tinggi dari sapi ya. Ayam juga ada, jangan salah sangka. Info baru buat teman-teman yang nggak tahu ya. Nah, kebiasaan yang keenam, ini kita wajib lakuin, yaitu adalah konsumsi proteinnya itu harus konsisten setiap hari di setiap kita makan. Dan jangan pakai bumbu manis, oke? Karena kalau pakai bumbu manis nanti malah naik berat badannya. Terus juga jangan malah pas malam doang makan proteinnya. Siangnya kita makan nasi goreng, makan gorengan, makan martabak. Lah jangan, oke? Jadi gitu ya, kebiasaan makan proteinnya. Dan yang ketujuh, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada kaitannya nih sama makanan. Kita wajib untuk mengurangi atau bahkan stop dulu makanan olahan. Kalau saran dari gua, stop dulu sekalian selama progres penurunan kadar lemak kita ini atau berat badan ini. Ya, kenapa? Supaya nanti kita nggak kebanting nih ketika kita makan rasanya. Yang awalnya kita makannya mie instan enak banget ya. Makannya donat, enak. Pokoknya dopamin kita udah rusak deh. Rusak banget pokoknya. Enak tuh semua tuh. Kita kena makanan sehat. Misalnya makan paha ayam, dada ayam misalnya. Atau makan steak sama garam, sama lada, merica. Pasti kebanting rasanya. Nah kalau kita stop, kita bakalan punya standar baru ya. Jadi kita bisa konsisten terus. Karena kita punya standar baru itu. Misalnya kita makan karbohidrat olahan misalnya. Masih tetap makan, ya susah untuk konsisten dietnya. Contohnya apa? Misalnya roti-rotian, mie instan, gorengan nih misalnya pisang goreng, apapun yang digoreng-goreng sama tepung ya, terutama itu jangan. Dan yang kedelapan ini kaitannya juga sama minuman ya, yaitu adalah kita wajib stop minum minuman manis. Kita mau ganti dengan alternatifnya aja, pakai stevia misalnya, atau misalnya kita yang zero sugar, sekali aja sehari, ya banyak-banyak. Nah kebiasaan yang kesembilan, yaitu adalah kita wajib untuk mengatur tidur kita juga ya. Kita udah tadi serang dari latihan, dari makanan, sekarang dari tidur. Tidurnya wajib 7-8 jam. Kenapa? Karena kalau kita tidurnya cukup, kita bakalan jalan kakinya jadi lebih semangat. Dietnya kita nggak lapar-lapar pengen karbo ya. Otomatis pembakarannya lebih banyak tuh, pengeluaran energi lebih banyak. Dan hormon testosteron pun ya, hormon pembakar lemak nomor 1 di badan kita itu juga meningkat. Nah yang terakhir, yang 10 kebiasaannya, ini wajib kita terapin ya ketika kita sedang diet. Karena buat teman-teman yang sibuk, kita semua sibuk ya. Terus ada lagi nih kita harus nurunin kadar lemak. Pusing kepala kita. Kita wajib untuk nge-manage stres kita dengan baik. Artinya apa? Artinya, kalau misal ada kerjaan, itu jangan dipikirin, Pak. Langsung dikerjain. Kalau kita kerjain kerjaannya itu, kita nerima stres dari kerjaannya doang. Tapi kalau kita pikirin tuh kerjaan, makin stres, Pak. Udah nggak dikerjain, ya kan? Cuma dipikirin doang, itu malah makin stresnya jadi double. Jadi kita kerjain kerjaan kita, kewajiban kita, dan juga kewajiban-kewajiban lain misalnya seperti jalan kaki, treadmill, makan protein, segala macam kebiasaan tadi, itu langsung dikerjain semua. Jangan banyak alasan, Pak. Oke? Jadi mulai stresnya tuh di-manage dengan baik. Jangan kita tumpuk ya. Kita tumpuk sama pikiran-pikiran segala macam, itu jadi banyak, kita kerjain aja semuanya. Udah, lu nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak komplain, kerjain semua. Oke? Karena setelah kita selesaiin kerjaan kita jadi semakin apa? Semakin relief ya. Apalagi gua, misalnya gua kerja banyak, apalagi gua harus nge-gym, harus bikin video, scripting segala macam, harus klien banyak. Wah, pusing kepala gua. Jadi gua harus, yang penting kerjaan gua diem, gua kerjain aja, kerjaan sampai selesai semua. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching dari gua bakalan bikinin menu makanannya di rumah dan di luar. Gimana cara masaknya, atau kalau misalnya beli di luar tuh makanannya apa aja yang bakalan membantu progres penurunan kadar lemak dengan paling cepat. Pola latihannya gimana aja setiap harinya, dari di rumah ataupun di tempat gym gitu ya, kardionya, itu semua bakalan gue bikinin dan gue bakal monitor langsung. Teman-teman bisa konsul 24 jam sama gue ya, dan kita bakal ada meeting mingguan supaya progresnya tuh terjamin. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di kolom komen. Oke, semoga video ini membantu. See you next video, bye bye.